Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Nisfarita dengan NIM 2249325 TP 13386 dari kelas genap. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis jurnal Total Environment Research Teams, lebih tepatnya pada artikel Application of Water Quality Index and Statistical Techniques to Assess Water Quality for Drinking, Irrigation, and Industrial Purposes of the Gagara River, India. Pertama, untuk tujuan dari penelitian ini sendiri itu ada 4. Yang pertama, untuk menilai perubahan musiman dan spasial dalam konsentrasi parameter fisika kimia di Sungai Gagara. Yang kedua, untuk menilai faktor yang mengendalikan kualitas air dengan menggunakan plot geokimia dan analisis statistik. Yang ketiga, menentukan kesesuaian air minum dengan menggunakan nilai Water Quality Index. Dan yang keempat, menentukan kesesuaian air pada Sungai Gagara untuk pertanian dan industri dengan menggunakan Sodium Absorption Ratio, persentase dari sodium, Magnesium Hazard, Permeability Index, Kelly's Ratio, Nodular Saturation Index, dan Risnar Stability Index. Untuk rancangan dari penelitian ini sendiri, pertama itu dapat di-breakdown. Pertama, menentukan tujuan dari penelitian. Yang kedua, menentukan lokasi yang akan dijadikan sampel. Yang ketiga, mempersiapkan data yang diperlukan beserta formula yang digunakan untuk melakukan perhitungan untuk data tersebut. Yang keempat, dikumpulkan data-data yang sudah ditentukan tadi. Yang kelima, diolah melalui formula-formula dan juga dimasukkan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Dan selanjutnya, interpretasi data untuk dianalisis dan terakhir, membuat kesimpulan. Yang pertama adalah peta yang menunjukkan lokasi pengambilan sampel. Jenis data ini bersumber primer, menunjukkan sampel air yang diambil dari 18 lokasi di Sungai Gagara pada saat pre-monsoon, monsoon, dan post-monsoon. Alasan pengumpulan data karena diagram peta yang tertera pada jurnal ini menunjukkan beberapa informasi seperti kepadatan penduduk yang diindikasikan menggunakan warna pada peta, sebaran Sungai Gagara, dan sebaran lokasi pengambilan sampel yang digunakan data penelitian. Nah, di diagram ini dapat dilihat bahwa beberapa lokasi memiliki warna yang berbeda-beda sesuai dengan kepadatan populasinya. Yang dapat dilihat keterangannya pada keterangan warna di samping diagram. Kemudian adalah data mengenai formula Water Quality Index. Jenis data ini merupakan jenis data sekunder, yang mana datanya ini didapat dari studi literatur untuk formula yang akan digunakan dalam penelitian nantinya. Alasan pengumpulan data, karena tabel ini menunjukkan indeks apa saja yang berpengaruh pada kelayakan air beserta rumus perhitungan dan range klasifikasi nilainya dari yang tidak layak sampai yang paling layak, yang nantinya akan digunakan untuk menentukan apakah air pada Sungai Gagara itu layak untuk digunakan. Kemudian ada data statistik dari konsentrasi air yang ada di Sungai Gagara, termasuk jangkauan dan rata-rata standar deviasi. Jenis data ini termasuk jenis data primer dan sifatnya kuantitatif kontinu. Alasan pengumpulan data ini dilakukan menggunakan metode statistika untuk mencari jangkauan, rata-rata, dan standar deviasi setiap parameter yang diperoleh dari ke-18 sampel. Perhitungan pada sampel dilakukan pada pre-monsoon, monsoon, dan post-monsoon. Selanjutnya, adalah data statistik analisis dari variansi ANOVA pada 95% konfidensi untuk variasi musiman dan spasial parameter fisikokimia pada sistem Sungai Gagara. Jenis data ini termasuk jenis data primer, dan alasan pengumpulan data ini menunjukkan perubahan beberapa aspek seperti temperatur, pH, dan kandungan lain pada Sungai Gagara yang didasarkan pada variansi musiman dan spasial. Data ini dikumpulkan untuk menunjukkan seberapa signifikan variansi konsentrasi parameter fisikokimia pada variasi spasial dan musiman. Oleh karena itu dapat dilihat pada tabel bahwa bagian atas itu menunjukkan variansi pada musiman dan bagian bawah itu pada spasial. Kemudian adalah data plot kotak yang menunjukkan variasi musiman dalam parameter fisika kimia di Sungai Gagara. Jenis data ini termasuk sumber primer, dan alasan dikumpulkan data ini karena menunjukkan ringkasan dalam bentuk grafis visual, berupa box yang menunjukkan parameter fisikokimia pada variasi musiman dan juga spasial. Lalu selanjutnya adalah data plot Gibbs yang menunjukkan proses yang mengendalikan kimiawi ion-ion utama di Sungai Gagara. Alasan pengumpulan data karena untuk mengidentifikasi 3 proses besar, yaitu presipitasi, pelapukan batuan, dan kristalisasi penguapan pengontrol kimia air permukaan. Plot ini untuk menunjukkan faktor utama yang berkontribusi pada ion-ion di air Sungai Gagara, yang mana dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor utamanya berasal dari pelapukan batu. Kemudian ada data plot Piper yang menunjukkan kation dan anion dominan pada Sungai Gagara, yang mana di sini bisa dilihat bahwa data itu dibedakan berdasarkan warna, yaitu post-monsoon berwarna merah, pre-monsoon warna biru, dan monsoon warna hitam. Dan juga untuk keterangan angka dan hurufnya dapat dilihat keterangannya di samping.
Alasan pengumpulan data untuk menunjukkan distribusi dominasi kelimpahan dari kation dan anion di Sungai Gagara yang mana pada musim post-monsoon, pre-monsoon, dan monsoon dibedakan menggunakan warna yang berbeda. Di Sungai Gagara ditemukan dominasi kation dan anion Ca dan HCO3-. Selanjutnya yaitu matriks korelasi parameter fisika kimia pada pre-monsoon, monsoon, dan post-monsoon pada Sungai Gagara. Alasan dikumpulkan data ini untuk memperoleh data yang akan dianalisis lebih lanjut mengenai indeks kelayakan air. Selanjutnya adalah data kualitas air untuk minum disajikan dari hasil sampel air yang diteliti pada 18 lokasi yang sudah ditentukan di awal. Jenis data ini termasuk jenis data primer, dan tabel ini berisi skor Water Quality Index untuk ke-18 sampel data, dan skor Water Quality Index yang didapatkan akan dibandingkan dengan data yang ada pada tabel 1, sehingga didapatkan tingkat kelayakan air untuk dikonsumsi atau diproduksi lebih lanjut oleh industri sesuai 5 kelas kualitas air yang ada. Selanjutnya ada data indeks kesesuaian pertanian dan industri pada pre-monsoon, monsoon, dan post-monsoon di sistem Sungai Gagara. Tabel ini berisi data hasil parameter yang dibutuhkan lebih lanjut dari ke-18 sampel, dan ini dilanjutkan untuk perhitungan menggunakan beberapa metode statistika dan dibandingkan dengan standar yang telah dibuat oleh WHO yang terdapat pada tabel 2 sebelumnya. Selanjutnya adalah data plot sodium absorption rate versus konduktivitas listrik yang menunjukkan bahaya salinitas di Sungai Gagara. Jenis data ini termasuk jenis data sekunder, dan alasan pengumpulan data ini untuk menunjukkan persebaran data dan menentukan tingkat sodium dan salinity hazard di setiap musim sehingga mengetahui kualitas air pada Sungai Gagara. Oke, kemudian kita akan masuk ke kesimpulan pada penelitian ini. Yang pertama, konsentrasi parameter kualitas air pada Sungai Gagara berada jauh di bawah nilai aman yang sudah ditetapkan berdasarkan WHO. Ini ditunjukkan dengan adanya signifikansi variasi musiman akibat perubahan debit sungai dan juga kandungan antrogenik. Yang kedua, indeks kesesuaian pertanian termasuk SAR, persentase Na, KI, PI, nilai PS, MH, dan RSBC menunjukkan kesesuaian air untuk irigasi. Yang ketiga, nilai indeks LSI menunjukkan bahwa air berpotensi menimbulkan kematian, sehingga tidak cocok untuk keperluan industri karena sifatnya yang korosif. Yang keempat, degradasi air sungai dapat diminimalkan dengan menyadap saluran air dan membatasi pembuangan limbah yang tidak diolah ke sungai melalui sumber-sumber tertentu, serta mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.